Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita belajar bersama-sama mengenai tentang peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Materi ini lanjutan daripada pelajaran kemarin, yakni tetap dalam rangkaian sejarah kebudayaan Islam yang membahas tentang peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di periode Makkah dan Madinah. Saat ini anak-anak, kita akan mempelajari peristiwa hijrah yang telah dilakukan Rasulullah beserta para sahabatnya. Untuk langkah pertama menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam dan substansi, kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah dan Madinah. Peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, substansi piagam Madinah, Misak al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah sebagai bentuk dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah SAW di kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran 3. Menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Alur tujuan pembelajaran: menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Dan gambar ini menggambarkan makna daripada hijrah dari suasana yang hiruk pikuk, suasana yang tidak jelas menuju suasana yang terang benderang, yakni suasana yang diridhoi oleh Allah, suasana yang menjadi suasana di kehidupan Rasulullah SAW, baik masalah muamalah, muasyarah, dan ubudiyah. Inilah langkah pertama sebelum hijrah. Oh ya anak-anak, sebelum kita membahas tentang hijrah, barangkali anak-anak sudah pernah mendengar dan tahu makna tentang hijrah. Apakah hijrah itu sebetulnya? Hakikat daripada hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada hijrah. Hijrah bukan berpindah pada golongan tertentu. Hijrah juga bukan mengikuti pengajian atau pemahaman tertentu. Namun hijrah adalah berpindah pada keadaan atau kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada hijrah. Mengenai dasar daripada hijrah sendiri, dalam nas Al-Qur'an telah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah,
niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpahnya, maka sebelum sampai ke tempatnya dituju dia meninggal dunia, maka sungguh pahalanya akan ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan para nabi dan rasul. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mereka melakukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hijrah. Oleh sebab itu seluruh umat dan para sahabatnya disunnahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hijrah mereka bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhijrah kaum muslimin dapat memperindah, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrah dapat berpindah dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik. Hijrah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah memiliki makna lebih daripada sekedar perpindahan. Hijrah mempunyai makna yang sangat mendalam, perubahan daripada politik, dinamika kehidupan, dan agama pada saat ini. Peristiwa hijrah atau pengungsian atau migrasi dalam sejarah ini, di dalam sejarah Islam adalah peristiwa penting yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga mempunyai makna yang mendalam dalam hal ukhuwah Islamiyah atau semangat persaudaraan dalam Islam. Peristiwa ini melibatkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang pindah dari kota Makkah ke Yasrib, yakni sekarang disebut dengan kota Madinah. Sekarang di konteks sejarah dan faktor pemicu kenapa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Maka lihatlah gambar ini. Gambar ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan masyarakat Makkah saat itu sebelum Islam berkembang di sana. Banyak penganiayaan, kezaliman. Maka fikir daripada Rasulullah, risau daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, bagaimana umatnya ini tidak mendapatkan suatu kezaliman terus menerus. Maka akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Masih dalam konteks sejarah dan faktor pemicu. Peristiwa hijrah terjadi pada tahun 622 Masehi setelah sekitar 13 tahun lamanya di periode kenabian Nabi Muhammad SAW di Makkah. Pada saat itu situasi di Makkah semakin memburuk bagi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yakni orang Muslim. Suku Quraisy yang mendominasi Makkah menentang sangat ajaran tauhid, keyakinan pada satu Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengancam stabilitas kepercayaan dan kekuasaan tradisional mereka yang terkait dengan berbagai dewa dan praktik penyembahan berhala.
penganiayaan terhadap muslim semakin meningkat dan merajalela dan menyangkut daripada pengejaran, penahanan dan penyiksaan dalam konteks ini menjadikan reaksi penting untuk Nabi Muhammad SAW bereaksi untuk melindungi komunitas muslim yang minoritas pada umumnya. C. Tujuan dan dampak hijrah. Yang pertama, pembentukan negara Islam awal. Yang kedua, pengaturan hubungan antar komunitas. Yang ketiga, pertumbuhan agama dan pengajaran Islam. 4. Pengembangan identitas muslim. 5. Konflik dengan Makkah. Jadi menjadi kesimpulannya, peristiwa hijrah adalah tonggak penting dalam perkembangan Islam yang tidak hanya melibatkan perpindahan fisik Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, tetapi juga pembentukan dasar-dasar kenegaraan awal di Madinah. Hijrah memiliki dampak jangka panjang dan pengembangan agama, politik, dan sosial dalam masyarakat. D. Peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat memiliki dimensi yang sangat penting dalam konteks semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam. Analisis peristiwa ini dengan fokus pada semangat ukhuwah Islamiyah membantu kita untuk memahami bagaimana hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, namun tetapi juga perjuangan untuk membela daripada agama yang telah dimiliki dan untuk mempertahankan daripada keimanan yang lurus, yakni keimanan yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyah dalam peristiwa hijrah, antara lain hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, pengorbanan dan solidaritas. Para sahabat, baik dari kalangan muhajirin, mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maupun Ansor, yakni penduduk asli Madinah, menunjukkan tingkat pengorbanan yang tinggi. Muhajirin meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta benda, dan kadang-kadang keluarga mereka ditinggalkan juga demi agama. Ansar membuka pintu rumah mereka, membagikan harta mereka, dan memberikan perlindungan kepada muhajirin. Semangat solidaritas ini mencerminkan ukhuwah yang kuat di antara mereka. 2. Bantuan dan kerjasama. Para muhajirin yang berhijrah dari Makkah meninggalkan segalanya di belakang, termasuk harta dan rumah mereka. Penduduk Madinah secara sukarela membantu dan membagi harta benda mereka dengan para muhajirin. Ini mencerminkan semangat sukarela dan kerjasama dalam membangun komunitas Islam di Madinah.
Yang kedua, sebelum berhijrah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi ancaman dan persekusi serius dari kaum musyrik Quraisy di Makkah. Kondisi ini membuat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya mencari perlindungan dan keselamatan. Nabi Muhammad SAW merencanakan hijrah dengan hati-hati dan rahasia. Dia tidak mengumumkan rencana hijrah secara terbuka kepada banyak orang untuk menghindari upaya menghalangi oleh pihak musuh. Pada akhirnya, dia hanya memberitahu beberapa sahabat terdekat dan mereka yang terlibat langsung bagaimana cara Nabi Muhammad SAW melakukan berhijrah. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah? Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi dengan tujuan utama membentuk komunitas muslim yang aman, kuat, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar pelajaran dari persekusi atau bukan hanya pelarian dari persekusi, tetapi sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi bagi negara Islam awal. Apakah inti tujuan Nabi hijrah ke Madinah? Yang keempat, Rasulullah SAW berhasil menyatukan antara orang Ansor dan orang Madinah, Muhajirin, melalui sejumlah langkah dan tindakan bijaksana. Sebutkan cara Rasulullah SAW menyatukan antara orang Ansor dan Muhajirin. Demikian tadi rangkaian materi peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah yang melibatkan sejumlah para sahabat dan para pengikutnya dengan tujuan untuk menghindari daripada konflik, dengan bertujuan untuk kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.